Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran yang bermuatan IPA, yaitu berkaitan dengan macam-macam penyakit atau gangguan yang dapat menyerang organ pernapasan manusia. Seperti kita ketahui pada pembahasan kita yang telah lalu tentang organ-organ pernapasan manusia, ya, di sana telah kita bahas tentang hidung, kemudian tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, dari ketiga organ utama pada pernapasan manusia tersebut, semua bisa terkena gangguan atau penyakit. Penyakit apa saja yang bisa menyerang pada hidung kita? Berikut ini contoh-contoh penyakitnya. Penyakit pada sistem pernapasan manusia, khususnya pada bagian hidung, diantaranya adalah influenza atau flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang muncul adalah pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Kemudian kita mengenal juga istilahnya penyakit sinusitis. Sinusitis merupakan radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Kemudian penyakit atau gangguan apa saja yang dapat menyerang organ tenggorokan manusia? Berikut ini penjelasannya. Berikutnya adalah beberapa penyakit yang bisa menyerang pada bagian tenggorokan. Yang pertama kita kenal istilahnya dengan bronkitis, radang pada cabang tenggorokan yang diakibatkan timbulnya infeksi. Laringitis merupakan peradangan pada bagian daerah tenggorokan, tepatnya pada bagian laring. Penderita akan bersuara serak atau bahkan kehilangan suaranya untuk sementara. Penyebab terjadinya laringitis diantaranya adalah karena infeksi atau terlalu banyak merokok dan juga minum minuman yang beralkohol. Faringitis merupakan radang pada bagian faring akibat infeksi oleh bakteri. Akibatnya, tenggorokan terasa sakit dan tampak memerah. Seseorang yang menderita faringitis harus banyak istirahat dan minum antibiotik. Rinitis dapat terjadi karena reaksi alergi terhadap perubahan cuaca, serbuk sari, dan debu sehingga produksi lendir meningkat. Dan gangguan atau penyakit apa saja yang dapat menyerang organ paru-paru manusia? Berikut ini pembahasannya. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika bagian paru-paru yang diserang oleh bakteri ini semakin meluas, maka sel-sel paru-paru akan mengecil. Akibatnya napas penderita menjadi terengah-engah. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Emfisema adalah penyakit pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan rusaknya dinding alveolus, sehingga kemampuan pertukaran udara menjadi berkurang. Emfisema termasuk penyakit yang parah dan sukar untuk disembuhkan. Asidosis adalah kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Difteri adalah penyumbatan pada rongga paring atau laring oleh lendir yang dihasilkan kuman difteri. Berikutnya
Penyakit yang juga dapat menyerang pada organ pernapasan manusia kita kenal dengan istilah asma. Asma merupakan suatu bentuk peradangan kronis yang terjadi pada saluran pernapasan. Biasanya asma memiliki gejala yang sangat bervariasi pada tiap orang yang dipicu oleh berbagai macam faktor. Berikut hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit asma, diantaranya adalah faktor genetik. Yang kedua, faktor kondisi saluran pernapasan. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. COVID-19 adalah nama resmi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kepanjangan COVID-19 adalah Coronavirus Disease. Sementara angka 19 mewakili tahun 2019 waktu pertama kali virus ini ditemukan dan dilaporkan pada WHO dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 11 Maret 2020. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, kemudian batuk, dan sesak napas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Pencegahan penularan penyakit ini adalah dengan cara pertama menjaga jarak, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan ketiga menggunakan masker. Baiklah anak-anakku sekalian, ternyata semua dari organ pernapasan kita, ya, organ pernapasan manusia bisa terkena penyakit atau terkena gangguan. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga bagaimana agar organ-organ pernapasan kita semua dalam kondisi sehat. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga agar organ-organ pernapasan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Demikianlah anak-anak sekalian penjelasan dari Pak Guru mengenai beberapa gangguan atau penyakit yang dapat menyerang pada organ pernapasan manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga organ pernapasan kita sehingga kita senantiasa dapat hidup dengan sehat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.